就同皇帝一起死在这儿吧。 Oke, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan membuat kami semakin bersemangat menghadirkan alur cerita Donghua dan episode berikutnya. Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua yang semakin seru dan penuh kejutan. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai agar tidak melewatkan setiap momen pentingnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya, dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jackie Jones. Ini adalah pengalaman yang terjadi ketika Tubo bereinkarnasi. Semua kejadian ini sebenarnya merupakan bagian dari ingatan kuali pembunuh kehidupan, tetapi sekarang Kinmu melihat semuanya dari sudut pandang Tubo, sehingga ia bisa merasakan langsung penderitaan yang dialami Tubo. Ular bersayap itu menjerat istri Tubo dan mencengkeram kedua anaknya. Keluarga Tubo dijadikan sebagai sandera untuk mengancamnya. Para setengah dewa yang berada di sana sangat bersemangat. Di Youdu, Tubo adalah sosok yang benar-benar tak terkalahkan. Bukan hanya kekuatannya yang mutlak, tetapi mentalnya juga tidak memiliki kelemahan. Di Youdu, hampir tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Namun setelah bereinkarnasi sebagai manusia, semuanya berbeda. Kekuatan Tubo melemah, dan mentalnya pun memiliki banyak celah. Kelemahan terbesarnya adalah keluarganya. Setelah bereinkarnasi, dia bukan lagi Tubo yang agung. Dia hanyalah Achou, anak dari ibunya, suami bagi istrinya, seorang pria desa yang sederhana dan berwajah buruk, sekaligus ayah dari dua anak. Achou tidak memedulikan para setengah dewa itu. Tatapannya justru melewati mereka dan tertuju ke langit yang kosong. Ketika aku bereinkarnasi sebagai manusia, aku tidak memberitahu satu pun dewa kuno. Aku juga tidak memberitahu pengadilan surgawi. Lalu bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa aku telah bereinkarnasi? Bagaimana kalian tahu aku bereinkarnasi di tempat ini? Tidak ada jawaban. Achou melanjutkan dengan suara berat. Orang yang mampu mengetahui bahwa aku telah bereinkarnasi dan bahkan mengetahui lokasi reinkarnasiku hanya pengadilan surgawi. Kalau begitu, siapa yang sedang mengincar kekuatanku? Langit tetap sunyi. Achou terlihat sedikit kecewa. Achou, apa kau sudah tidak peduli dengan nyawa istri dan anak-anakmu? Setengah dewa ular bersayap itu berteriak. Bunuh dirimu sendiri, hancurkan jiwamu sampai benar-benar lenyap. Achou tidak menjawab. Ia hanya mengambil bajak besi dan memanggulnya di bahu. Setengah dewa ular bersayap itu menjadi marah. Ia hendak membunuh istri dan anak Achou. Namun tiba-tiba, sebuah perahu kertas kecil muncul dari belakang Achou. Cahaya lentera di atas perahu menerangi wajah setengah dewa ular tersebut. Ia bahkan tidak sempat mengeluarkan suara. Jiwanya langsung jatuh ke dalam Youdu. Di atas perahu berdiri seorang pemuda. Ia mengenakan topeng wajah hantu di belakang kepalanya dan membawa sebuah lentera. Pemuda itu mengangkat lentera dan menerangi sekeliling. Dalam sekejap, satu demi satu tubuh para setengah dewa berubah menjadi mayat raksasa dan berguguran seperti gunung. Pemuda itu menggantungkan lentera di bagian depan perahu, lalu menatap Achou. Kali ini yang datang hanya makhluk kecil. Tapi lain kali, yang datang mungkin bukan makhluk kecil lagi. Aku tidak mungkin melindungimu seumur hidup. Cepatlah kembali. Achou menoleh kepada istri, anak-anak, dan ibunya. Ia menggeleng. Aku sudah memiliki perasaan. Aku tidak bisa kembali lagi. Pemuda itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Aku sekarang masih belum cukup kuat. Di antara para setengah dewa ada banyak makhluk yang mengerikan. Aku bukan tandingan mereka. Selain itu, masih ada para dewa kuno. Jika dewa kuno yang bersembunyi di balik layar muncul, aku juga tidak akan mampu mengalahkannya. Ia kemudian bertanya, setelah bereinkarnasi, seberapa banyak kekuatan yang bisa kau gunakan? Ini adalah dunia manusia, aku tidak bisa menggunakan kekuatan Youdu. Achou menggeleng. Aku merasa ada kekuatan yang tersembunyi di dalam dahiku. Namun mata ketigaku tidak pernah bisa terbuka. Pemuda itu memperhatikan dahi Achou. Di sana terdapat bekas luka darah yang memanjang secara vertikal, tetapi tidak ada mata ketiga yang terlihat.
Pemuda itu akhirnya menggerakkan perahu kertasnya dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Kau sudah bukan Tubo lagi. Kau hanyalah Achou. Cepatlah kembali. Achou terus memandang sampai pemuda itu menghilang. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum polos. Aku tidak bisa kembali lagi. Istrinya kemudian datang sambil menggendong anak mereka. Achou mengatakan kepadanya, aku masih Achou, jangan khawatir. Karena tempat tinggal mereka sudah tidak aman, keluarga itu harus pergi. Meskipun tubuh Achou besar dan kuat, tangannya sangat terampil. Ia membuat sebuah keranjang gendong dan mengisinya dengan kapas lembut agar ibunya bisa duduk dengan nyaman. Ibunya ia gendong di punggung. Sepasang anaknya ia letakkan di atas kedua bahunya. Sementara istrinya yang sedang hamil duduk di lengannya. Dengan membawa seluruh keluarganya, Achou mulai berpindah tempat. Ia bergerak cepat dan meninggalkan daerah tersebut. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Mereka berkali-kali diserang oleh para setengah dewa. Jumlah setengah dewa di dunia itu semakin banyak. Manusia menyebut mereka sebagai binatang buas purba. Para setengah dewa memangsa manusia dan membantai mereka di mana-mana. Dahulu hampir tidak pernah ada sebanyak ini, tetapi sekarang mereka bermunculan dalam jumlah besar. Achou membawa keluarganya bersembunyi dan terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun suatu hari, ibunya akhirnya mencapai akhir hidupnya. Achou, ibu akan mati. Ibunya menatapnya dan berkata, jaga istrimu dan anak-anakmu. Kau memang jelek, tetapi ibu tidak pernah meninggalkanmu. Jadi jangan pernah meninggalkan mereka. Ia kemudian berkata dengan suara lemah. Achou bukan Tubo. Achou hanyalah anak jelek yang kebetulan memiliki wajah yang sangat mirip dengan Tubo. Setelah mengatakan itu, ibunya mengembuskan napas terakhir. Achou menangis terseduh-seduh. Ia berusaha sekuat tenaga membuka mata ketiganya dan mencoba menggunakan kekuatan Youdu. Ketika masih menjadi Tubo, ia bahkan mampu memberikan berkah dan umur panjang kepada makhluk kuat seperti Yao Tianzun, membuat mereka mampu hidup berdampingan dengan dunia. Namun sekarang, ia bahkan tidak mampu menyelamatkan ibunya sendiri. Dalam keputusasaan, ia mengambil pisau dan menyayat dahinya. Darah mengalir deras. Namun ia tetap tidak menemukan mata ketiga itu. Ia juga tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan Youdu. Ia bukan Tubo. Meski begitu, ia masih memiliki istri, anak-anak, dan orang-orang yang harus dilindunginya. Achou menguburkan ibunya. Setelah itu, ia kembali membawa istri dan anak-anaknya untuk melanjutkan perjalanan sambil menghindari pengejaran para setengah dewa. Akhirnya, istrinya mulai melahirkan. Achou terpaksa berhenti dan mencari seorang tabib. Namun saat itu para setengah dewa telah berkeliaran di seluruh dunia dan memangsa manusia. Sangat sulit menemukan manusia yang masih hidup. Hampir seluruh umat manusia telah musnah. Achou mencari hingga ribuan li, tetapi tidak menemukan seorang pun yang bisa membantu. Ia akhirnya menemukan sebuah gua dan membawa istrinya masuk ke sana. Karena tidak ada orang lain, Achou terpaksa membantu istrinya melahirkan sendiri. Setelah melalui penderitaan panjang, anak mereka akhirnya lahir. Seorang bayi perempuan. Bayi itu mirip dirinya. Di kepalanya terdapat sepasang tanduk kecil dan dua taring seperti harimau. Ia lahir dengan sangat sehat. Achou merasa sangat bahagia. Ia kemudian pergi berburu untuk mendapatkan makanan dan memulihkan kondisi istrinya. Namun ketika kembali, pemandangan di hadapannya membuatnya terkejut. Pegunungan di sekitar gua dipenuhi para setengah dewa. Jumlah mereka begitu banyak hingga terlihat seperti hutan. Mereka mengepung gua tempat istri dan anak-anak Achou berada. Beberapa setengah dewa yang sangat kuat duduk di puncak gunung. Di samping mereka terdapat istri dan anak-anak Achou. Achou langsung kehilangan kendali. Ia meraung dan menerjang ke depan. Dengan bajak besinya, ia menghancurkan kepala para setengah dewa yang menghalangi jalan. Ia menghantam dada mereka dengan tinju. Ia menusuk tubuh mereka menggunakan tanduknya. Bahkan ia menggigit dan mencabik tubuh mereka dengan giginya. Achou benar-benar menjadi gila. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menerobos menuju gunung di seberang. Para setengah dewa memiliki berbagai macam kemampuan. Mereka menghajarnya sampai wajahnya bengkak.
Tubuhnya penuh luka. Dagingnya robek. Tulang dan uratnya patah. Bahkan tanduknya pun patah. Namun Achou tetap maju. Dalam keadaan itu, dia justru terlihat lebih seperti binatang buas purba daripada para setengah dewa yang sedang menghadapinya. Ia tidak tahu berapa lama pertarungan berlangsung. Tubuhnya akhirnya kelelahan. Namun serangannya yang brutal juga membuat para setengah dewa mulai ketakutan. Achou bersandar pada sebuah pohon sambil terengah-engah. Ia menatap tajam ke arah gunung di seberang. Beberapa setengah dewa yang kuat masih duduk di sana. Mereka hanya menatapnya tanpa berbicara dan tanpa bergerak. Setelah beristirahat sebentar, Achou kembali maju. Di sekelilingnya berserakan tangan, kaki, dan tubuh para setengah dewa. Kekuatan fisiknya seolah tidak ada habisnya. Namun kekuatan Youdu tetap tidak bisa ia gunakan. Tiba-tiba terdengar suara dari puncak gunung. Berlutut. Achou mendongak. Salah satu setengah dewa sedang mencengkeram leher istrinya dan membawanya ke tepi tebing. Jika tangannya dilepaskan, istrinya akan jatuh dan mati. Achou berhenti. Ia menatap ke atas dengan tatapan penuh permohonan. Setengah dewa itu kemudian melepaskan tangannya. Istri Achou jatuh dari tebing. "Jangan!" Achou berteriak dan langsung berlari mengejarnya. Namun para setengah dewa lain menghalangi jalannya. Mereka menghajarnya sampai kulit dan dagingnya robek. Brak! Terdengar suara tubuh jatuh menghantam tanah. Berlutut. Setengah dewa di puncak gunung mengangkat putra sulung Achou. Tubuh Achou gemetar. Kedua kakinya akhirnya kehilangan tenaga. Ia berlutut dan menundukkan kepala. Seorang setengah dewa membawa kapak besar yang mengilap. Ia mendekat dan mengarahkan kapak itu ke leher Achou. Namun sebelum menebas, terdengar suara dari langit. "Jangan bunuh dia seperti itu." Setengah dewa tersebut segera menghentikan tangannya. Cahaya memenuhi langit. Dewa kuno yang selama ini bersembunyi akhirnya muncul. Wujudnya hanya terlihat sebagai wajah besar di langit. Identitas dan wajah aslinya disembunyikan karena ia tidak ingin diketahui. Dengan suara dingin ia berkata, "Jika dia dibunuh seperti ini, 3 jiwanya masih akan masuk ke Youdu dan kembali menjadi bagian dari tubuh. Kita harus membuat jiwanya benar-benar lenyap. Hanya dengan menghancurkan jiwanya sampai tidak tersisa, kita bisa menggantikan tubuh." Wajah lain muncul di langit. Dewa kuno lain berkata, "Aku telah meminjam pedang pemenggal Dewa Swantian dari pengadilan surgawi. Senjata ini mampu menebas jiwa. Ini adalah senjata paling mematikan milik pengadilan surgawi. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa ditebas olehnya." Sebuah cahaya turun dari langit dan menancap di tanah. Wujud pedangnya tidak terlihat. Yang terlihat hanya cahaya yang terus mengalir. "Bunuh dia." Beberapa wajah lain muncul di langit. Mata mereka terlihat sangat bersemangat. Salah satu setengah dewa mengambil pedang pemenggal Dewa Swantian dan menebaskannya ke leher Achou. Cahaya pedang bergetar hebat. Setengah dewa yang memegangnya langsung hancur dan berubah menjadi kabut darah. Namun leher Achou sama sekali tidak terluka. 3 jiwa tubuh terlalu kuat. Meskipun hanya tubuh reinkarnasinya, kekuatan jiwanya tetap bukan sesuatu yang bisa dibunuh oleh seorang setengah dewa. Setengah dewa kedua maju dan mengambil pedang itu. Ia kembali menebas. Hasilnya sama. Tubuhnya hancur oleh getaran pedang, sedangkan Achou tetap tidak terluka. Setengah dewa ketiga mencoba. Ia pun mengalami nasib yang sama. Para setengah dewa yang berada di seluruh gunung langsung ketakutan. Tidak ada lagi yang berani menyentuh pedang pemenggal Dewa Swantian. Dasar tidak berguna. Terdengar kemarahan dari langit. Salah satu dewa kuno akhirnya turun sendiri. Ia mengambil pedang pemenggal Dewa Swantian dan berkata dengan dingin, "Jika bahkan Tubo tidak bisa dibunuh, bagaimana kita bisa mencapai tujuan besar kita? Bagaimana aku bisa menduduki takhta kaisar?" Ia menatap Achou. "Saudaraku, terima saja kematianmu." Pedang itu ditebaskan. Kali ini leher Achou akhirnya terluka dan mengeluarkan darah. Namun kedua tangan dewa kuno tersebut terasa mati rasa akibat benturan dengan tubuh Achou. Dewa kuno itu terkejut, lalu tertawa. "Tubo, keinginanmu untuk bertahan hidup ternyata terlalu kuat. Bahkan dengan pedang Swantian di tanganku, aku tetap tidak bisa membunuhmu."
Kalau begitu, aku hanya perlu membuatmu sendiri menyerah untuk hidup. Ia kemudian memerintahkan. Lempar anaknya ke bawah. Jangan. Tubuh Achou gemetar. Putra sulungnya dijatuhkan dari atas. Achou segera merangkak sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun dewa kuno itu menginjak ekor sapinya dan kembali mengangkat pedang pemenggal Dewa Suantian. Pedang itu menebas. Leher Achou terluka cukup dalam hingga darah mengalir deras. Dewa kuno itu semakin bersemangat. Kau masih menunggu bocah Yao Tianzun itu. Kalau ingin menyingkirkan Tubo, singkirkan Yao Tianzun terlebih dahulu. Sekarang Yao Tianzun sendiri sedang dalam masalah dan bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya. Kau sudah tidak memiliki harapan. Mengapa masih bertahan? Lempar satu lagi. Achou terus berusaha merangkak maju. Namun tubuhnya tidak mampu bergerak lagi. Putrinya kemudian diangkat dan dilempar dari tebing. Achou meraung. Di belakangnya, dewa kuno kembali mengangkat pedang. Cahaya pedang menyambar. Leher Achou terpotong hampir setengah. Lempar satu lagi. Dewa kuno itu tertawa penuh kegembiraan. Ia mengangkat bayi perempuan yang baru saja lahir. Tubuh Achou gemetar hebat. Ketika melihat putri kecilnya diangkat ke udara, ia merasa seolah-olah dirinya telah mati. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi kegelapan tanpa dasar. Ia tidak bisa melihat cahaya apapun. Yang bisa ia lihat hanyalah bayangan putrinya yang akan jatuh dari atas. Di dalam hatinya terdengar suara kecil. Krek. Seolah-olah hatinya benar-benar retak. Pada saat yang sama, terdengar suara yang sama dari dahinya. Krek. Bekas luka yang selama ini ia buat dengan pisau kembali terbuka. Suara ibunya terngiang lagi di telinganya. Achou bukan Tubo. Achou hanyalah anak jelek yang kebetulan sangat mirip dengan Tubo. Selama bertahun-tahun penuh penderitaan, kata-kata itu menjadi sumber kekuatan baginya. Kata-kata itu membuatnya mampu membawa istri dan anak-anaknya terus bertahan hidup. Namun sekarang, semuanya seolah runtuh. Achou benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Dahinya mulai terbelah. Mata ketiganya akhirnya muncul. Mata itu penuh darah dan dipenuhi api karma yang tidak ada habisnya. Api tersebut menyebar ke seluruh tanah. Seluruh dunia mulai terbakar. Achou menghilang. Tubo telah kembali. Namun kali ini, Tubo bukanlah Tubo yang tenang. Ia adalah Tubo yang dipenuhi kemarahan dan keinginan membalas dendam. Tiba-tiba, banyak rantai muncul. Rantai-rantai itu menembus tubuh Tubo dan menghubungkannya langsung dengan tanah. Itulah rantai yang terbentuk dari hukum Youdu. Sebagai Tubo, ia tidak boleh melanggar aturan dunia Youdu. Ia tidak boleh melanggar hukum Dao Youdu. Bahkan Tubo sendiri tidak mampu melepaskan diri dari rantai tersebut. Pedang pemenggal Dewa Suantian kembali ditebaskan ke arahnya. Tubo langsung menangkapnya dengan tangan kosong. Cahaya pedang menembus telapak tangannya. Darah mengalir. Namun Tubo berdiri. Di dalam genggamannya, pedang pemenggal Dewa Suantian mulai meleleh. Senjata yang dikenal sebagai senjata paling mematikan milik pengadilan surgawi itu mengeluarkan suara seperti tangisan sebelum berubah menjadi besi cair. Besi cair tersebut jatuh ke tanah. Kemudian berubah menjadi sebuah kuali besar. Tubo yang telah bangkit berdiri di dalam kuali itu. Dewa kuno yang berada di belakangnya gemetar ketakutan. Tubo langsung menangkap kepalanya. Ia menekan kepala dewa kuno itu ke dalam kuali. Tubo menginjaknya dengan keras. Kepala dewa kuno itu langsung hancur. Di dalam kuali yang gelap, muncul wajah dewa kuno tersebut. Wajah itu sendirian mengambang di tengah kegelapan. Ia menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun tidak lama kemudian, semakin banyak setengah dewa bergabung dengannya. Para setengah dewa yang memenuhi pegunungan mati dalam jumlah besar. Dalam waktu singkat, mereka semua dihancurkan oleh kekuatan kuali. Tubuh mereka dihancurkan dan jiwa mereka disempurnakan menjadi wajah-wajah yang terperangkap di dalam kuali. Sementara itu, tubuh Tubo semakin besar. Ia mengangkat tangan dan menangkap bayi perempuan yang jatuh dari tebing. Kemudian kegelapan keluar dari dalam kuali. Kegelapan itu menyebar ke segala arah. Para setengah dewa yang mencoba melarikan diri dikejar oleh kegelapan tersebut. Tubuh mereka mulai berubah. Satu demi satu tubuh mereka mengering dan menjadi kosong.
Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kulit manusia yang jatuh ke tanah. Kegelapan terus menyebar. Ia memenuhi seluruh dunia yang sudah tandus dan mati itu. Para dewa kuno yang berada di langit akhirnya terkejut. Mereka segera menyembunyikan diri dan melarikan diri menuju pengadilan surgawi. Dunia tersebut kini telah berubah menjadi Youdu baru. Para dewa kuno melarikan diri secepat mungkin. Namun ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sosok yang sangat mengerikan. Tubo telah berubah menjadi raksasa berkepala banteng dengan wajah seperti harimau. Ia berjalan di atas lautan kegelapan. Di atas bahunya duduk seorang anak perempuan kecil yang memiliki sepasang tanduk. Tubuh Tubo dipenuhi rantai yang terbentuk dari hukum dan Dao Youdu. Rantai-rantai itu mengikatnya dengan sangat kuat. Ujung rantai lainnya terhubung dengan dunia yang kini telah berubah menjadi Youdu. Namun Tubo justru menarik rantai tersebut. Ia menyeret seluruh dunia yang telah berubah menjadi Youdu bersamanya. Kemudian ia mengejar para dewa kuno menuju pengadilan surgawi. Tubo sudah gila. Para dewa kuno berteriak ketakutan. Mereka segera memasuki gerbang nantian pengadilan surgawi. Banyak dewa kuno keluar dan berdiri di udara untuk menghadang Tubo. Mereka berusaha membujuknya. Tubo, mereka hanya bercanda denganmu. Tidak perlu sampai semarah ini. Kalian juga cepat minta maaf kepadanya. Salah satu dewa mencoba menenangkan keadaan. Untungnya belum terjadi bencana besar. Tubo, tenangkan dirimu. Tubo tidak menjawab. Ia membawa kuali pembunuh kehidupan dan berjalan memasuki gerbang nantian. Rantai-rantai yang mengikat tubuhnya semakin banyak. Di luar gerbang nantian, kegelapan Youdu telah memenuhi seluruh tempat. Tiba-tiba, salah satu dewa kuno yang tadi datang untuk membujuk Tubo jatuh dari langit. Tubuhnya berubah menjadi sebuah wajah ketakutan di dalam kuali. Hari itu, Tubo menerobos masuk ke gerbang nantian. Dan pada hari itu pula, tak terhitung banyaknya dewa yang gugur di tangannya. Kinmu menyaksikan seluruh pertempuran di pengadilan surgawi dari sudut pandang Tubo. Ia melihat bagaimana Tubo mengamuk dari gerbang nantian, kemudian menerobos hingga Yaochi, menghancurkan platform pemenggal dewa, dan meruntuhkan satu demi satu istana surgawi. Akhirnya, Tubo tiba di kota Yujing, tempat tinggal Kaisar Langit. Namun saat itu, tubuh Tubo sudah dipenuhi begitu banyak rantai hingga hampir seluruh tubuhnya terikat. Rantai-rantai itu berasal dari hukum Dao Youdu. Semakin Tubo berusaha maju, semakin erat rantai tersebut membelenggunya. Bahkan bukan hanya hukum Youdu yang membatasi dirinya. Kekuatan dan hukum yang melekat pada dirinya sendiri juga ikut menahannya. Tubo adalah perwujudan Dao. Karena itu, setiap tindakannya harus mengikuti aturan Dao. Semakin kuat seorang dewa kuno, semakin besar pula batasan yang diberikan oleh hukum yang menjadi bagian dari dirinya. Tubo tidak terkecuali. Meskipun ia telah bereinkarnasi sebagai manusia, hakikat tetap merupakan perwujudan Dao. Bahkan setelah menjadi manusia, wujudnya tetap memiliki kepala harimau dan tanduk banteng. Hukum Youdu membatasi kekuatannya di dunia manusia. Bahkan setelah kekuatan Youdu dalam dirinya terbangun kembali, hukum dirinya sendiri tetap menjadi belenggu. Semakin keras ia bertarung dan semakin banyak musuh yang ia bunuh, semakin besar pula rasa sakit yang harus ia tanggung. Saat itu, pengadilan surgawi sudah berada dalam kekacauan. Para dewa di sana ketakutan karena melihat Tubo terus membantai mereka. Namun mereka tidak bisa memahami alasan kemarahan Tubo. Para dewa kuno hidup selama langit dan bumi. Mereka tidak memahami kehidupan, kematian, cinta, kebencian, dan ikatan manusia biasa. Bagi mereka, umur manusia hanya sekitar 100 tahun. 100 tahun bagi dewa kuno hanyalah sekejap. Sebelum mereka sempat memperhatikan manusia biasa, manusia itu mungkin sudah tua dan meninggal. Karena itulah mereka menganggap tindakan Tubo sangat tidak masuk akal. Tubo bereinkarnasi menjadi manusia, lalu karena istri dan anak-anak tubuh reinkarnasinya dibunuh, ia mengamuk dan membantai para dewa di pengadilan surgawi. Menurut para dewa kuno, Tubo sudah benar-benar gila. Manusia hanyalah makhluk kecil yang hidup dan berkembang biak di berbagai dunia. Tubo bahkan sengaja bereinkarnasi untuk merasakan kehidupan manusia. Namun setelah merasakan kehidupan itu, ia justru membantai para dewa hanya karena kematian beberapa manusia.
Bagi mereka, membunuh begitu banyak dewa kuno dan keturunan dewa demi beberapa manusia biasa benar-benar tidak bisa dipahami. Namun kota Yujing, yang merupakan salah satu tempat paling ketat pertahanannya di pengadilan surgawi, tetap tidak mampu menghentikan Tubo. Gerbang kota dihancurkan. Para dewa berteriak ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Tubo tidak peduli dengan mereka. Ia terus berjalan menuju bagian dalam kota Yujing. Di belakangnya, hampir setengah pengadilan surgawi sudah diselimuti kegelapan dan energi iblis Youdu. Rantai-rantai hukum terus menembus tubuhnya. Rantai tersebut tertarik lurus dan semakin erat. Darah terus mengalir dari tubuh Tubo dan ketika jatuh ke tanah, darah itu berubah menjadi api iblis Youdu. Namun Tubo tetap memaksa dirinya maju. Tujuannya adalah istana Qianlong di istana Chonghua, salah satu dari 36 istana surgawi dan 72 balai harta. Tempat itu merupakan kediaman para pangeran dan anak-anak Kaisar Langit. Tujuan Tubo sangat jelas. Ia ingin menghancurkan tempat tersebut. Kekuatan kuali pembunuh kehidupan terlalu mengerikan. Kuali itu berasal dari pedang pemenggal Dewa Suantian milik pengadilan surgawi. Pedang tersebut sebelumnya dikenal sebagai senjata paling mematikan di pengadilan surgawi. Namun setelah ditempa ulang oleh Tubo menjadi kuali pembunuh kehidupan, kekuatannya menjadi jauh lebih mengerikan. Tidak peduli apakah yang menghadapinya adalah setengah dewa yang berada di puncak kekuatan ataupun dewa kuno, siapapun yang terkena kekuatan kuali itu akan sulit bertahan hidup. Kuali tersebut terus menyerap kekuatan para dewa yang dibunuhnya. Akibatnya, kekuatannya semakin lama semakin besar. Di depan Tubo akhirnya terlihat istana Qianlong di istana Chonghua. Namun pada saat itu, kekuatan Tubo telah mencapai batasnya. Ia meraung penuh kemarahan dan terus berusaha maju. Tetapi ia tetap tidak mampu melepaskan diri dari belenggu hukum Dao Youdu. Tubo akhirnya mengeluarkan raungan penuh kesedihan. Karena tidak mampu maju lebih jauh, ia melemparkan kuali pembunuh kehidupan ke arah istana Qianlong. Kuali raksasa itu membawa kekuatan yang begitu besar hingga seolah-olah mampu menghancurkan seluruh pengadilan surgawi. Kuali itu berputar di udara dan menekan ke arah istana. Serangan tersebut dipenuhi kemarahan dan keinginan Achou untuk membalas dendam. Ia ingin menghancurkan semua kehidupan di tempat itu. Ia tidak peduli apakah yang berada di dalamnya adalah anak Kaisar Langit atau seseorang yang memiliki dosa besar. Namun tepat ketika kuali pembunuh kehidupan hampir menghantam istana Qianlong, sebuah tangan tiba-tiba muncul. Tangan itu menangkap kuali tersebut dengan kuat. Kekuatan kuali pembunuh kehidupan yang sangat dahsyat langsung tertahan dan tidak bisa dilepaskan. Kaisar Langit berdiri di depan istana Lingqiao. Dengan satu tangan ia memegang kuali pembunuh kehidupan. Tatapannya tertuju kepada Tubo. Saudaraku, setelah membunuh sampai sejauh ini, seharusnya kemarahanmu sudah cukup terlampiaskan, bukan? Suara Kaisar Langit terdengar dari kejauhan. Aku sengaja tidak menghentikanmu sebelumnya karena aku tahu mereka memang telah melakukan kesalahan. Karena itu, aku membiarkanmu bertarung sampai ke sini. Kemarahanmu sekarang sudah terlampiaskan, jadi mengapa kau masih ingin membunuh anak dan keturunanku? Di belakang Kaisar Langit, muncul banyak dewa kuno yang usianya sangat tua. Semuanya merupakan makhluk yang sangat kuat. Tubo terengah-engah. Darah terus mengalir dari tubuhnya melalui celah-celah rantai yang membelenggunya. Api iblis membakar tubuhnya. Kaisar Langit menghela napas. Para dewa yang mati itu memang pantas menerima akibatnya. Namun sekarang kau sudah sepenuhnya dikuasai kemarahan. Kau juga sedang menggunakan tubuh reinkarnasi, sehingga kehilangan akal sehat dan ketenangan Dao. Kau mungkin merasa tindakanmu benar sekarang. Tetapi setelah kembali ke Youdu dan pikiranmu pulih, kau akan menyadari betapa salahnya tindakanmu hari ini. Kita adalah sahabat lama dalam Dao. Aku tidak akan menyakitimu. Kembalilah. Tubo terus berusaha menarik rantai-rantai yang membelenggunya. Api kemarahan keluar dari hidungnya seperti naga. Ketiga matanya mengeluarkan darah dan api. Kaisar Langit kembali menghela napas. Bereinkarnasi sebagai manusia seharusnya hanya menjadi perjalanan untuk melatih hati. Kau terlalu jauh terlibat dalam kehidupan manusia. Aku akan membantumu kembali ke Youdu. Kaisar Langit mengibaskan lengan bajunya. Tubo langsung kehilangan pijakan.
Rantai-rantai yang mengikat tubuhnya mulai menariknya kembali ke dalam kegelapan. Bersama Tubo, daratan Youdu yang berada di belakangnya juga ikut terseret dan jatuh ke dalam kegelapan Youdu. Di dalam Youdu, tubuh asli Tubo yang sangat besar akhirnya terbangun. Ketiga matanya terbuka satu demi satu. Dalam kegelapan, Tubo mengangkat kepalanya dan menatap pengadilan surgawi. Sementara itu, tubuh reinkarnasinya yang dahulu merupakan Achou terus ditarik oleh banyak rantai. Daratan Youdu membawanya semakin dalam ke kegelapan. Pada akhirnya, tubuh reinkarnasi itu jatuh di dekat kaki tubuh asli Tubo. Tubuh tersebut berubah menjadi sebuah daratan hitam yang sangat luas. Rantai-rantai hukum mengikat daratan itu dan menguncinya di sana. Kelak, di atas daratan tersebut akan dibangun sebuah kota hitam yang sangat besar. Kota itu dibuat dari batu giok hitam dan disebut gerbang kunci giok. Tempat tersebut digunakan untuk menekan dan mengurung makhluk-makhluk yang memiliki dosa sangat besar. Dan tubuh reinkarnasi Tubo menjadi tahanan pertama di tempat itu. Di pengadilan surgawi, Kaisar Langit kembali memandang ke arah Youdu. Tatapannya bertemu dengan mata Tubo yang telah terbangun. Suara Kaisar Langit terdengar dari kejauhan. "Saudaraku, apakah kau sudah sadar sekarang? Apakah kau masih merasa perkataanku tadi benar? Sekarang kau sudah kembali ke Youdu, pikiranmu telah pulih, dan dirimu telah kembali seperti semula. Seharusnya kau sudah memahami betapa tidak masuk akalnya tindakanmu tadi." Tubo yang sangat besar menundukkan kepala. Tatapannya jatuh ke bahu tubuh reinkarnasinya. Namun bahu Achou sudah kosong. Tidak ada apapun di sana. Tubo kemudian kembali menatap pengadilan surgawi. Ketika tubuh reinkarnasinya diseret kembali ke Youdu, bayi perempuan yang sebelumnya berada di bahunya telah jatuh. Kaisar Langit menangkap bayi itu dengan tangannya. Tubo berkata, "Perasaan manusia telah membutakan hatiku dan membuatku kehilangan kejernihan Dao. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyadarkanku." Kaisar Langit tersenyum. "Kau akhirnya sadar, dengan begitu aku bisa tenang. Tidak perlu memanggilku Yang Mulia. Kita sudah menjadi sahabat dalam Dao selama bertahun-tahun. Walaupun kau lahir beberapa tahun setelahku, selama ini kita selalu saling memanggil sebagai sahabat. Jangan menjadi canggung hanya karena sekarang aku telah duduk di tahta Kaisar." Tubo menundukkan kepala. "Aku tidak berani. Dahulu aku memang belum mengerti. Sekarang aku sudah mengerti. Antara penguasa dan bawahannya tetap ada perbedaan. Yang Mulia sekarang berada di posisi tertinggi. Aku tidak boleh bersikap sembarangan." Kaisar Langit menghela napas. "Kau terlalu menjaga jarak." Ia kemudian melemparkan kuali pembunuh kehidupan ke arah Tubo. "Ambil kembali kuali ini." Kuali tersebut jatuh ke dalam Youdu. Namun Tubo tidak menangkapnya. Ia membiarkannya jatuh di atas daratan hitam di bawah kakinya. "Kuali ini telah membunuh terlalu banyak makhluk. Aku tidak berani menerimanya." Kaisar Langit tersenyum. Jika Kaisar memberikan sesuatu kepada bawahannya, bagaimana mungkin bawahannya menolak? Namun memang benar, kau tidak terlalu membutuhkan kuali ini. Bagaimana kalau aku mengirim beberapa dewa untuk tinggal di Youdu dan untuk sementara membantu menjaganya untukmu? Tubo mengangguk. "Baik, aku akan mengikuti perintah Yang Mulia." Tatapannya masih tertuju pada tangan Kaisar Langit. Kaisar Langit kemudian menyerahkan bayi perempuan itu kepada seorang dewa kuno di sampingnya. Ia tersenyum. "Kau benar-benar menjadi terlalu formal." Tubo menutup ketiga matanya. Pemandangan di depan Kinmu perlahan berubah menjadi gelap. Ia tidak lagi bisa melihat pertempuran yang mengerikan tadi. Ingatan kuali pembunuh kehidupan akhirnya berakhir. Kinmu berdiri dalam keadaan terpaku. Sebelumnya, energi iblis Youdu dari dalam kuali masuk ke tubuhnya dan membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Namun kemudian ia tiba-tiba menjadi Achou. Ia melihat seluruh kehidupan Achou dari sudut pandangnya sendiri. Kinmu bergumam. Jadi sebenarnya, ketika Tubo terbangun dalam kemarahannya, Achou sudah mati. Ia menyentuh wajahnya. Tangannya terasa basah. Achou memang sudah mati pada saat itu. Yang tersisa hanyalah Tubo yang dipenuhi keinginan untuk membalas dendam. Bayi perempuan Achou kemudian menjadi sandera pengadilan surgawi. Ia menjadi kelemahan yang bisa digunakan untuk mengendalikan Tubo.
Kinmu berpikir, dia seharusnya hidup dengan baik. Pengadilan surgawi tidak akan menyakitinya. Dengan begitu, garis keturunan Tubo juga bisa terus berlanjut. Entah apakah Tubo pernah bertemu dengannya lagi. Cara Kaisar Langit mengendalikan keadaan benar-benar luar biasa. Yun Tianzun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Hao Tianzun mungkin juga tidak akan mampu mengalahkannya. Kalau begitu, apakah Kaisar Langit dari Pengadilan Surgawi di luar wilayah juga merupakan orang yang sama? Kinmu menjadi bingung. Energi iblis di dalam kuali pembunuh kehidupan sudah tidak lagi bergerak. Semuanya menjadi sangat tenang. Di sekeliling Kinmu, satu demi satu wajah raksasa mengambang di dalam kegelapan. Wajah-wajah itu mengelilinginya dan berputar perlahan. Suasananya sunyi, tetapi juga sangat menyeramkan. Tiba-tiba, salah satu wajah terbang mendekati Kinmu. Mulutnya terbuka. Ah Chou. Wajah-wajah lain kemudian ikut membuka mulut dan mengeluarkan teriakan yang sama. Ah Chou. Ah Chou. Kinmu mendengus. Aku bukan Ah Chou. Ah Chou harus mati terlebih dahulu sebelum bisa membangkitkan kekuatan Youdu. Tapi aku tidak membutuhkan itu. Dia memiliki terlalu banyak batasan dan terlalu banyak belenggu. Aku tidak seperti dia. Ah Chou. Wajah-wajah yang mati di dalam kuali pembunuh kehidupan terus memanggilnya. Kinmu menjadi kesal. Aku jauh lebih tampan daripada Ah Chou. Wajahnya memerah. Ia menunjuk dirinya sendiri dan menjelaskan kepada wajah-wajah itu. Lihat sendiri, aku tidak memiliki tanduk banteng dan wajahku juga tidak memiliki pola seperti dia. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Adik, kau sedang berbicara omong kosong apa? Qin Fengqing ternyata sudah bangun. Ia melihat Kinmu sedang berbicara dengan wajah-wajah aneh itu dan langsung merasa heran. Kau gila. Namun setelah berpikir sebentar, ia justru terlihat senang. Kalau kau sudah gila, biarkan aku memakanmu. Kinmu mendengus. Wajah-wajah ini terus memanggilku Ah Chou. Mereka mengira aku adalah Tubo yang mengalami semua penderitaan itu. Aku hanya menjelaskan kepada mereka bahwa aku bukan Ah Chou. Sepertinya kuali pembunuh kehidupan tidak membunuh kita karena roh kuali ini mengira kita adalah Ah Chou. Mungkin kita bisa memanfaatkan keadaan ini untuk keluar dari kuali. Kinmu kemudian terbang ke atas. Semakin tinggi ia terbang, semakin banyak wajah yang muncul dari dalam kegelapan. Semuanya menatapnya. Ah Chou. Ah Chou. Wajah Kinmu langsung menjadi sangat gelap. Sementara itu, Qin Fengqing justru penasaran melihat wajah-wajah tersebut. Tiba-tiba ia menangkap salah satu wajah dan memasukkannya ke dalam mulut. Ia mengunyah beberapa kali. Kemudian langsung memuntahkannya. Tidak bisa dimakan. Tidak ada rasanya sama sekali. Lebih baik makan tanah. Kinmu menjadi penasaran. Kakak, kau pernah makan tanah? Pernah mencoba? Qin Fengqing mengangguk. Tidak enak. Kinmu kemudian melihat ke atas. Aneh, mengapa kuali pembunuh kehidupan sekarang begitu tenang? Ia melihat ke arah langit berbintang. Bahkan jaring pengacau langit juga sangat tenang. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kekuatan yang sedang dilepaskan. Di luar kuali, Luli dan yang lainnya juga menghentikan serangan. Mereka menatap kuali pembunuh kehidupan. Di dalam kuali tidak terdengar suara apapun. Semuanya benar-benar tenang. Para dewa di luar akhirnya menghela napas lega. Yan Qianzong tersenyum. Pantas saja dia disebut putra Youdu. Dia ternyata bisa bertahan selama ini sebelum akhirnya disempurnakan oleh kuali. Sudah cukup lama dia tidak bergerak. Sekarang apakah kita sudah bisa membuka kuali pembunuh kehidupan ini? Gao Tianwang menyipitkan mata. Aku justru merasa sekarang kita harus membicarakan satu hal. Siapa yang akan mendapatkan putra Youdu? Luli, Xuanming, dan dua jedusi lainnya langsung merasa waspada. Luli tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Para monster tua ini selalu ingin merebutnya dariku. Kalau begitu, lebih baik saat kita membuka kuali nanti, kita gunakan kuali pembunuh kehidupan untuk menyempurnakan mereka sekaligus. Dibandingkan membunuh putra Youdu, membunuh mereka pasti jauh lebih mudah. Namun tepat saat itu, tanah tiba-tiba terangkat. Sebuah gerbang muncul dari dalam tanah. Gerbang itu terbuka.
Dari dalamnya terdengar suara tawa ringan. Putra Youdu sebaiknya diserahkan kepadaku. Tiba-tiba, Laut Ming muncul dalam keadaan terbalik. Laut yang sangat luas itu menghantam para penguasa Youdu dengan kekuatan dahsyat. Di dalam Laut Ming, sebuah cahaya gelap bergerak sangat cepat. Cahaya itu menembus udara berkali-kali. Gao Tianwang, Yan Qianzong, dan para penguasa Youdu lainnya langsung terkena serangan. Mereka semua tewas. Luli dan yang lainnya tertindih oleh Laut Ming. Tulang mereka patah dan tubuh mereka terluka parah. Hati mereka langsung dipenuhi rasa takut. Mereka melihat cahaya gelap itu terus bergerak dan membunuh puluhan penguasa Youdu. Bahkan Yuanshen mereka dihancurkan. Fragmen Yuanshen yang hancur berubah menjadi partikel-partikel jiwa yang sangat kecil. Semua partikel itu diserap oleh Laut Ming. Akibatnya, Laut Ming menjadi semakin besar dan semakin dalam. Setelah itu, Laut Ming mengalir masuk ke dalam gerbang dan perlahan menghilang. Cahaya gelap tersebut masih berputar di sekitar Luli dan yang lainnya. Namun ia tidak membunuh mereka. Dari dalam gerbang, terdengar suara seseorang. Kalian adalah para Jedusi yang ditempatkan Kaisar Langit di Youdu. Kalau aku membunuh kalian, bukankah itu berarti aku memberontak? Seorang pria yang sangat tampan berjalan keluar dari gerbang. Tangannya berada di belakang punggung. Wajah Luli dan yang lainnya langsung berubah. Mereka mengenali pria itu. Yin Tianzi. Yin Tianzi berjalan menuju kuali pembunuh kehidupan. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ia tertawa. Putra Youdu akhirnya akan menjadi milikku. Kekuatan Tubo sekarang akan menjadi kekuatanku. Yin Tianzi mengulurkan tangannya menuju jaring pengacau langit. Tangannya bahkan sedikit gemetar karena kegembiraan. Perlahan, ia mengangkat jaring pengacau langit. Bersambung. Ya, itulah tadi alur cerita yang mampu Mimin suguhkan kepada teman-teman sekalian di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menghibur. Bagi yang suka silakan dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ceki jos.